Dari nama kelompok aja, nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 dengan 3 anggota yang bernama 1 Fikri Erawan, NIM 2019-262. Yang kedua Muhammad Syafi Manda Putra. Lanjut Bang. Input A. Walker Kitchen Bar Runner. B. Manajer pemasaran, manajer operasi, head kitchen. C. Equipment, kitchen, set, pisau, blender, snacker. D. Fasilitas, wifi, toilet, parking area. C. Material, buah, susu kental manis, bumbu, jeli, gamis. F. Land Ruko Soekarno-Hatta. G. Energi, PDAM, listrik. Proses 1. Pemilihan buah. Buah yang diambil harus segar dan matang dengan kondisi sempurna. 2. Pemotongan buah. Potong buah dengan model dadu ukuran 2 cm dengan sama rata dan ukuran. 3. Pembuatan bumbu. Campurkan semua bahan yang sudah diaduk sama bumbu, campurkan dengan hingga tercampur semua. 4. Percampuran. Campurkan buah yang telah dipotong dengan bumbu yang sudah tercampur dengan takaran yang sesuai. 5. Pengemasan. Setelah buah dan bumbu sudah tercampur, letakkan pada wadah kemasan untuk ditata dengan proses proporsi yang sesuai ketentuan. 6. Finishing. Tambahkan beberapa gamis di atas salad agar terlihat menarik dan membuat yang lebih estetik. Output salad buah. Input 1. Workers. Jenis input kitchen bar runner. Sunlir, Biro Jasa Perekrutan Pribadi. 2. Manajer. Jenis input, manajer pemasaran, manajer operasi, head kitchen. Sunlir, LinkedIn, dan perekrutan pribadi. Input 3. Equipment. Jenis input, kitchen set, pisau, blender, snacker. Sunlir, aset pribadi perusahaan Conhor. Yang 4. Fasilitas. Jenis input, wifi, toilet, parking area, waiting area. Supplier, karyawan, dan customer. Yang kelima, input, material, buah, jenis input, buah, susu kental manis, bumbu, jeli, gamis. Supplier bahan baku. F. Input, line, jenis input, Ruko Soekarno-Hatta. Supplier, milik perusahaan. 7. Input, energi, jenis input, air bersih, listrik. Supplier, PDAM, PLN. Konsumen di perusahaan sesuai dengan output yang ada. Salad Conhor adalah restoran yang menu healthy food berupa salad buah. Target utama dari produk kami seluruh salad seluruh kalangan karena memang produk ini dapat dimiliki oleh berbagai macam kalangan. Namun target pasar
Urma kami sendiri adalah diperuntukkan orang yang diperlukan tentang kesehatannya dan orang yang ingin mengatur pola makan dan hidupnya nikmat oleh semua kalangan. Cost terdiri dari A. Low cost operation. Pada proses pembuatan salad ini tidak membutuhkan biaya yang besar, karena bahan yang dibutuhkan cukup murah dan mudah ditemukan. Oleh karena itu, salad on-house ini menggunakan strategi low cost operation karena tidak membutuhkan biaya yang banyak di dalam proses pembuatannya. Quality terdiri dari B. Consistent quality. Salad on-house berusaha mempertahankan resep rasa sehingga tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan dengan memakai bahan baku yang berkualitas untuk menjaga kualitas rasa tetap terjaga. Tim terdiri dari C. Development speed. Dengan pegawai yang terlatih, kami menjamin pesanan akan selesai 15 menit setelah pemesanan diterima. Kami juga menggunakan beberapa alat dan bahan baku siap untuk diolah agar dapat mengatasi pesanan yang diterima. Flexibility terdiri dari B. Variati. Kami akan selalu berinovasi untuk mengembangkan perusahaan ini dengan cara sesuai inovasi pada setiap tahunnya. Analisa keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing terdiri dari low cost operation, top quality, consistent quality, delivery speed, on-time delivery, development speed, customization. Variety, volume, flexibility. Saya di sini langsung akan menjelaskan tentang keterangan. 1. Low cost operation memiliki proses 100% karena ketiga anggota setuju dengan strategi ini. Karena pada berjalannya proses pembuatan salad ini tidak memerlukan biaya yang cukup besar. 2. Konsisten quality. Konsisten quality memiliki persentase 100% karena semua anggota setuju dengan konsep ini. Karena syarat on-house ini selalu melakukan quality control pada setiap pemilihan bahannya dan prosesnya. Yang ketiga, development speed. Development speed memiliki persentase 100%, di mana ketiga anggota setuju dengan konsep ini, karena salad hanya harus diproduksi jika ada pesanan dari konsumen. Karena salad tidak bisa bertahan terlalu lama jika tidak langsung dihabiskan. Variety memiliki 100 fermentasi dari ketiga anggota setuju dengan konsep ini, karena salad on-house akan menyediakan berbagai macam kebutuhan salad sesuai kebutuhan pasarnya. Pemilihan buah. 1. Buah yang diambil harusnya segar dan matang dengan kondisi sempurna. Pemotongan buah. Potong buah dengan metode ukuran 2 cm dengan sama rata dan ukurannya. Campurkan semua bahan untuk bumbu. Campurkan dengan rata hingga tercampur semua. Pencampuran buah yang telah dipotong dengan bumbu yang sudah tercampur dengan katakan yang sesuai. Pengemasan. Setelah buah dan bumbu sudah tercampur, letakkan pada wadah kemasan untuk ditata dengan proporsi yang sesuai ketentuan. Strategi yang digunakan perusahaan dalam proses operasinya. Pilih salah satu strategi ini dan jelaskan alasannya. 1. Make to stock strategi. 2.
assemble to order strategi. 3. Make to order strategi. Istilah yang kami gunakan adalah make to order strategi. Dengan strategi ini mengurangi masalah persediaan yang berlebih. Dan karena dengan menggunakan strategi ini sesuai dengan cara berjualan kita, dan juga menggunakan strategi development speed. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, analisa gagasan. Nomor 1 di produk salad sayur, salad roll, dan jus buah. Yang selanjutnya kategori gagasan atau ide salad sayur, kategori makanan, dan kedua salad roll, kategorinya makanan. Yang ketiga jus buah, kategorinya minuman. Dan selanjutnya lembar kerja 3 seleksi gagasan. Jumlah daya tarik. Ide yang ditemukan salad sayur yang bernilai 15, dan kedua salad roll bernilai 13, dan selanjutnya jus buah bernilai 11. Selanjutnya peringkat daya tarik. Salad sayur nilai 15, dia ranking 1, dan yang kedua salad roll, yang ketiga jus buah. Selanjutnya lembar kerja 3. Desain produk. Yang pertama, tren produk. Salad sour ini sendiri ingin membuat sebuah tren baru di mana akan membuat pasar lebih peduli akan kesehatan mereka. Dengan cara membuat inovasi seperti salad sayur, salad roll, dan jus buah, akan membuat pasar lebih sadar bahwa ada sebuah makanan sehat mengganti makanan berat yang dapat membuat gizi dan kebutuhan mereka tercukupi. Dan yang kedua, pemilihan bahan baku. Bahan baku yang kami pilih adalah buah dan sayur pilihan yang kita ambil dari petani tangan pertama di beberapa tempat tertentu. Bahan baku yang kami pilih juga sudah terhitung kandungan gizinya. Jadi ketika semua bahan yang ini dikombinasikan akan mencukupi kebutuhan gizi pasar per harinya. Selanjutnya, lembar keempat, uji coba konsep. Yang pertama, perbandingan salad sayur, salad yang bahan dasarnya yang dari sayur-sayuran seperti tomat, wortel, jagung, terus dikasih saus spesial dari cauliflower. Yang kedua, salad roll, salad yang berisi sayuran, keju slice daging, udang, salmon, dan lain-lainnya, lalu dilapisi dengan kulit lumpia dan dipotong dengan porsi sekali makan seperti sushi. Yang ketiga, jus buah, tidak seperti jus biasanya. Produk Consour datang dengan kemasan botol 500 ml. Jus Consour ini bertujuan untuk kebutuhan sehari-hari pasar untuk menunjang kesehatan bagi pelanggannya. Nah, selanjutnya B, uji coba produk. Dengan melakukan uji sampling pada seseorang terdekat, dengan cara ini kami dapat mengetahui kekurangan apa saja yang dari produk yang dari inovasi kami dan apa saja yang dapat dikembangkan oleh mengetahui respon dari konsumen. Selanjutnya prototype. Jika ada umumnya salad hanya dijual dengan menunjukkan kesegarannya, semua produk Consour ini mempunyai informasi gizi dan kandungan yang kami cantumkan pada setiap produknya. Kami juga melayani pesanan rutin untuk pelanggan yang ingin mengatur pola makannya lebih sehat. Dengan adanya informasi gizi kandungan ini, produk Consour ini memberikan referensi makanan yang sehat dan mengenyangkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya bab 3 strategi lokasi akan dijelaskan oleh saya Marzuki. Yang pertama, lembar kerja 1, faktor pemilihan lokasi. A. Tulis dan jelaskan faktor pemilihan lokasi perusahaan. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang dipertimbangkan ialah lingkungan outlet harus berada di lingkungan yang bersih dan segar dan sehat agar produk tetap terjaga kehigienisannya atau kebersihannya. Yang kedua, perizinan usaha. Outlet pertimbangannya, outlet harus sama dari segala outlet harus aman dari segala gangguan perizinan, pajak, dan halangan perizinan lainnya agar tidak terjadi konflik antar masyarakat di masyarakat. Yang ketiga, akses. Akses harus mudah dijangkau oleh konsumen agar tidak ada halangan apapun saat pergi ke outlet. Yang keempat, persaingan usaha. Persaingan di daerah sangat jarang ditemui dan lokasi yang dekat dengan target pasar. Selanjutnya,
Lembar kerja 2. Metode pemeringkatan faktor. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa apa nih? Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi 1 yang bertempat di Jalan Soekarno-Hatta mempunyai total nilai analisis lebih tinggi dibanding lokasi kedua yang bertempat di Jalan Puncak Dieng. Dapat kita lihat dari faktor lingkungan di lokasi 1 sendiri lebih bagus dibanding lokasi 2. Walaupun faktor perizinan usaha di lokasi 2 lebih fleksibel dibanding lokasi 1. Tetapi dari segi akses dan persaingan usaha, usaha di faktor 1 lebih bagus dibandingkan lokasi kedua. Selanjutnya, lembar kerja 3, rekomendasi dan alasan. Rekomendasi lokasi yang dipilih adalah lokasi 1 dengan pertimbangan beberapa faktor yang lebih unggul dibandingkan lokasi 2, hanya lebih sulit dalam perizinan. Alasan, dari hasil analisis sendiri dapat kita lihat bahwa lingkungan di lokasi 1 sendiri memang lebih memungkinkan untuk dilakukannya penjualan di sana. Selanjutnya, apa ini? Lembar kerja 4, uji coba konsep. Sampel produk yang pertama, perbandingan saus. Keterangan dapat dilihat sebagai berikut antara perbandingan pertama, perbandingan kedua, dan perbandingan ketiga. Pada perbandingan saus pertama yaitu 1:8:3. Di percobaan ini tingkat oil pada salad sayur sudah cukup terasa, tetapi acidity dan mayonnaise itu sendiri terlalu terasa sehingga menutupi rasa manis dan gurih pada sayur itu sendiri. Perbandingan kedua, saus kedua yaitu 1:5:3. Percobaan ini tingkat acidity-nya sudah pas, tetapi rasa dari Thousand Island-nya itu sendiri terasa yang akan menimbulkan kurang kayanya rasa pada salad tersebut. Perbandingan saus ketiga, 1:5:5. Percobaan ini rasa saus sudah sangat kaya dengan tingkat acidity dan oily yang pas. Rasa yang dimungkinkan oleh Thousand Island sendiri sudah cukup terasa di lidah. Dengan menggunakan resep perbandingan ini dapat membuat produk salad sayur yang memiliki rasa saus yang kaya serta manis dan gurih di lidah. Lanjut. Uji coba produk. Dapat disimpulkan dengan rumus yang tertera sebagai berikut dan atau penjelasan di tabel. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, kapasitas bahan baku salad dan sayur. Nah, di sini sudah tertera jelas, silakan dibaca sendiri. Semuanya sudah jelas. Ya, selanjutnya kebutuhan. Dalam proses pembuatan salad sayur, karyawan bekerja selama 8 jam setiap harinya. Langkah selanjutnya adalah menghitung biaya tenaga kerja sebagai berikut. Tenaga kerja sama dengan jumlah jam kerja dalam satu periode dikali upah per jam, yaitu 8 jam kali 30 hari kali 5.000 sama dengan 1.200.000 rupiah. Dalam proses uji coba kebutuhan biaya overhead seperti listrik sebesar 100.000 per bulan, sehingga overhead sebagai berikut: jumlah jam kerja per periode dikali biaya per periode. Jumlah jam keseluruhan yaitu 240 jam dikali 100.000 sama dengan 3 juta. Dalam uji coba ini bayangkan salad sayur bisa dibuat sampai 10 pitch dalam 1 jam. Jika pekerja diberi waktu 8 jam, maka menghasilkan 80 pitch. Maka dalam menghitung N satuan produk dalam satu periode sebagai berikut.
N jumlah produk dalam sehari dikali jumlah hari dalam satu periode, yaitu N sama dengan 8 kali 30 sama dengan 2400. Perusahaan ingin mendatangkan keuntungan 40%, maka dalam menentukan TP perlu adanya total variable cost. Karena bahan baku belum dihitung, maka TP akan dibuat saat menghitung penetapan harga produk masing-masing. Perbandingan. Berikut adalah perbandingan bahan baku menjelaskan penetapan harga sekaligus bahan baku dan realitas produk tersebut. Selanjutnya. Nah, dalam tabel tersebut dapat kalian lihat. Nah, dengan rumus yang sudah tertera, harga sama dengan TFC tambah TVC bagi N tambah TP, yaitu hasilnya 92.400. Lanjut. Perbandingan kedua dari tabel yang kedua ialah sebesar 79.800. Bentar. Selanjutnya, nah perbandingan harga pada tabel ketiga ialah 91.600 rupiah. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.